Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Setiawan akan mempresentasikan tugas besar dari kecerdasan buatan dan saya mengambil referensi topik yaitu deteksi penyakit pada daun tanaman menggunakan machine learning. Produksi pada bidang pertanian dapat menurun, salah satunya karena penyakit pada tanaman. Untuk mengetahui kondisi kesehatan suatu tanaman dapat dilihat dari permukaan daunnya. Tanaman yang terkena penyakit akan menunjukkan anomali pada permukaan daun. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan machine learning, yaitu sebuah proses yang melibatkan langkah-langkah seperti image processing, image segmentation, dan feature extraction. Hal ini dapat menjadi acuan untuk membuat pendeteksi penyakit pada daun tanaman menggunakan machine learning dengan metode K-Nearest Language atau KNN. Dan berdasarkan data dari referensi yang saya ambil, tingkat akurasinya mencapai 98,56% dalam memprediksi penyakit pada tanaman. Penyakit pada tanaman merupakan masalah yang sering dihadapi oleh petani dan industri pertanian karena dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan serta penurunan kualitas produk. Penyakit pada tanaman dapat disebabkan oleh berbagai jenis patogen seperti fungi, virus, dan bakteri, dan dapat dengan mudah menyebar ke tanaman lain jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Lalu tujuan utama yang menjadi fokus pada paper ini adalah untuk mempelajari jenis penyakit yang ditemukan pada daun tanaman dan juga untuk mempelajari serta menganalisis teknik yang berbeda seperti KNN. SPM linear digunakan yang merupakan klasifikasi multi-kelas yang hanya mengklasifikasikan data menjadi dua kelas yang sangat tidak efisien dan mengurangi akurasi klasifikasi deteksi penyakit daun tanaman menggunakan image processing. Metode penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah fase pre-processing. Prosedur ini adalah prosedur persiapan untuk mendapatkan gambar daun tanaman. Setelah terkumpul 75 data uji yang terdiri dari 5 jenis penyakit yang menyerang tanaman, dan model ini menggunakan perpustakaan pengolahan gambar MATLAB. Gambar daun tanaman sebagai input yang kemudian dikonversi menjadi skala buah-buah atau grayscale. Dan berikut ini merupakan blok diagramnya. Lalu selanjutnya ada image segmentation, yaitu sebuah teknik yang memisahkan gambar berdasarkan sifat-sifatnya. Tahap berikutnya adalah mengekstrak bagian yang bernilai, karena tidak semua bagian mengandung jumlah data yang signifikan. Oleh karena itu, bagian yang mengandung lebih dari 50% data dianggap untuk pemeriksaan lanjut. Lalu ada feature extraction, yaitu sebuah feature yang dipilih untuk menggambarkan sifat-sifat yang berbeda dari daun. Beberapa daun memiliki bentuk tertentu, beberapa memiliki pola permukaan yang berbeda, dan beberapa dicirikan oleh campuran sifat-sifat ini. Algoritma GLCM merupakan salah satu ekstraksi ciri untuk memperoleh nilai fitur dengan menghitung kemunculan matriks yang sama dalam pixel gambar. Hanya 13 fitur yang digunakan selama proyek karena GLCM hanya mengambil 13 fitur dalam satu waktu. Lalu selanjutnya ada tahap classifier. Pada tahap klasifikasi, fitur polygon untuk daun diekstrak dan dibandingkan, kemudian dibandingkan dengan cara yang sama untuk disimpan dalam feature library. KNN juga adalah klasifikasi dari klasifikasi perhitungan supervised learning. Dalam supervised learning, tujuan kita diketahui, tetapi jalur menuju tujuan tidak diketahui. Dan KNN ini bekerja dengan cara mengukur jarak antara data baru yang akan diprediksi dengan data yang sudah diketahui kelasnya. Kemudian KNN akan mencari tetangga terdekat dari data baru tersebut dan memprediksi kelas data baru berdasarkan kelas mayoritas dari tetangga tersebut.
Dan berikut ini merupakan flowchart-nya. Lalu selanjutnya adalah training dataset. Yang pertama-tama gambar diberikan sebagai info dan masuk ke tahap pemrosesan atau pre-processing, di mana kualitas gambar daun diperbaiki dan juga digunakan untuk mengeluarkan area yang tidak terkena dampak. Lalu selanjutnya perhitungan GLCM diterapkan. Ini adalah strategi di mana tekstur gambar dipertimbangkan dan dikonversi menjadi skala volume, dan setelah itu menyajikan fitur-fitur yang khusus. Lalu algoritma K-mean diterapkan, yang merupakan algoritma segmentasi berbasis fitur tekstural. Dalam algoritma clustering K-mean, titik fokus ditentukan dari mana perpisahan Euclidean dihitung dan data dikelompokkan berdasarkan kesamaannya. Di sini, setiap kali pembagian dilakukan oleh clustering K-mean membagi gambar daun menjadi empat bagian atau cluster, dari mana satu atau lebih bagian mungkin mengandung penyakit yang menunjukkan bahwa daun terinfeksi oleh beberapa penyakit. Lalu setelah memasukkan nomor grup, kita akan mendapatkan kelompok yang memiliki bagian yang tidak sehat dengan menggunakan KNN classifier. Melalui KNN classifier, kita mendapatkan nama penyakit serta area yang terjangkit penyakit. Lalu berikutnya kita melakukan testing dataset. Di sini data mungkin belum terlatih. Jika data sudah terlatih, maka setelah ekstraksi elemen, data akan langsung masuk ke klasifikasi. Dan jika data tidak terlatih, kita perlu memasukkan jumlah segmen untuk segmentasi. Kemudian perhitungan clustering K-mean, yang merupakan perhitungan berbasis tekstural. Dalam clustering K-mean, titik fokusnya ditentukan dari mana perpisahan Euclidean dihitung, dan data dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat yang serupa. Kita akan memasukkan jumlah grup di mana kita memiliki ROI atau region of interest. Setelah itu, dengan memasukkan nomor cluster, kita akan menemukan nama penyakit yang rusak dengan pasti melalui KNN classifier. Berikut ini adalah hasil dari penelitiannya, yaitu menunjukkan bahwa setelah melakukan pengujian dengan KNN classifier, akurasi rata-ratanya dari teknik ini adalah 98,56%, yaitu sebuah akurasi yang sangat bagus. Dan kesimpulannya dari seluruh rangkaian penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu klasifikasi jenis penyakit pada daun tanaman dengan menggunakan metode KNN classifier menghasilkan akurasi yang cukup baik, dengan akurasi mencapai 98,56%, serta dapat menunjukkan area pada daun yang terdampak penyakit. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.